Selamat pagi, anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Rama yang ada di rumah. Kareta mau bertanya ya, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wow, puji Tuhan. Kalau anak-anak boleh sehat, kakak-kakak boleh sehat semuanya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita ya sayang, tapi itu semua karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Nah, anak-anak semuanya yang cantik, yang ganteng, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau mempersiapkan hati kita dan kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya, Kareta ajak kita semua berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan pada waktu pagi. Ya, anak-anak kalau mau angkat tangannya boleh ya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan. Kita katakan dari awal, Tuhan pada waktu pagi. Berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kareta berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi ini kami dapat kembali lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ya ibadah kami. Tuhan urapi setiap hati kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan juga mengurapi kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Wow, anak-anak semuanya hebat. Coba ya, Kak Reta mau dengar anak-anak katakan haleluya 3 kali. Oke, siap? Siap semuanya ya. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Wow, sekarang coba berikan senyuman yang terbaik. Senyuman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ayo, walaupun Kak Reta sama kakak-kakak yang lain dari sini nih gak bisa melihat kalian langsung, tapi ada loh yang melihat kalian dari sana. Nah, siapa? Iya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi melihat wajah anak-anak sekolah minggu GPD Melati yang cantik, yang ganteng semuanya. Baiklah, yuk kita sekarang mau nyanyi. Masih berdiri ya sayang. Kita mau menyanyikan lagu Markas Iblis. Kita mau hancurkan si iblisnya ya. Semuanya pakai gerakan. Markas Iblis. Markas Iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan setiap hari. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya, semuanya jongkok. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau lagi markas iblis. Markas, mana goyangannya? Panji Yesus ditinggikan. Aku lapar, oke, setiap hari bawa apa? Wow, hebat semuanya. Kabarkan Injilnya, jongkok ya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau, jongkok lagi. Anak sekolah minggu, saksinya. Oke. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau, bawa panah. Bawa panah di tangan, bikin kacau, bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Oh, hebat semuanya. Wow, sekarang iblisnya sudah pergi. Anak-anak bisa memuji Tuhannya dengan lebih bebas lagi. Kita masih berdiri sayang. Belum ada yang lelah kan? Masa Tuhan Yesus, masa untuk Tuhan Yesus anak-anak cepet capeknya, tapi untuk main game anak-anak nggak capek-capek. Nah, ya Kak Reta masih undang kalian berdiri. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Anak-anak sambil nyanyi sambil senyum ya. Ayo semuanya. Wow, terima kasih sayang. Mana senyumnya lagi? Wow, semuanya hebat-hebat. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh sukacita. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan
Kita mau katakan dari awal. Oh sukacita, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Siap-siap lompat ya. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun semuanya. Coba sekarang nih, coba ya Kareta mau tes dulu nih. Mana anak-anak yang kelas kecil itu kelas apa ya? Oh, kelas-kelas. Oh ya, Kareta baru ingat. Kelas Benyamin sama Yusuf. Siap-siap Benyamin Yusuf, angkat tangannya. Kita mau terbang. Sama-sama katakan, siap-siap ya. Mana goyangannya? Lagi-lagi. Wow, anak-anaknya hebat. Sekarang, tadi kan kelas Benyamin, kelas Yusuf, sekarang kelas Yehuda. Yehuda, siap-siap ya. Kita mau gerakan, tapi gerakannya sekarang gerakan ikan. Jadi siap-siap tangannya, oke? Siap semuanya? Yuk kita mau katakan, semuanya. Lagi-lagi. Wow, hebat. Sekarang kelas besar, kelas Lewi dan kelas Ruben, coba pakai gerakan gajah ya. Siap semuanya jadi gajah hari ini? Oke, yuk sama-sama kita mau katakan lagi-lagi. Wow, hebat. Kalau begitu sekarang semuanya dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar, tangannya dibuka lagi. Kita mau katakan pakai gerakannya ya. Oke, siap-siap. Lagi. Lagi ya, sampai bawah sekarang. Naik-naik. Sampai bawah lagi. Pam 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 lagi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 semuanya. Pam 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 pam. Wah. Terima kasih ya sayang, karena memuji Tuhannya luar biasa. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya boleh siapkan hatinya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Anak-anak boleh angkat tangannya. Yang satunya lagi taruh di dada kalian. Kita bersyukur karena kita punya sahabat yang seperti Tuhan Yesus. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Besarnya kasih, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat.
sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabat kami. Sahabatku dan Tuhanku. Kita mau berdoa semuanya, sikap berdoa yang terbaik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi sahabat kami yang paling baik dan yang paling setia. Kami bersyukur dan kami bangga karena kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian kami yang sudah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami duduk diam, tidak jalan-jalan, konsentrasi, sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami dan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik bagi-Mu. Tuhan mengurapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di hari ini kita jumpa lagi ya semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik,
Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yaitu tentang pejuang iman. Adik-adik tahu nggak pejuang iman? Kira-kira adik-adik kalau yang namanya pejuang itu apa sih artinya adik-adik? Pejuang itu artinya mempertahankan atau bertahan ya adik-adik. Jadi kalau kita tahu kita mempunyai iman, kebenaran firman Tuhan itu harus kita pertahankan, harus kita berjuang ya. Jangan sampai kita menjadi kalah. Mungkin nanti ada orang yang mempengaruhi kita, misalnya, kamu ngapain ke gereja? Ngapain percaya kepada Tuhan Yesus? Mendingan ikut aku aja. Nah, adik-adik kita harus mempunyai komitmen ya. Adik-adik harus kita mempunyai yaitu semangat ya sebagai pejuang ya. Semangat yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang memperjuangkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak membawakan ceritanya nih, kita lihat dulu ya. Ada 3 orang pemuda ya, orang Yahudi ya, ini adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik bisa lihat di sini adik-adik ya, 3 pemuda ini ya adik-adik, mereka begitu setia, mereka begitu kuat ya, mereka berjuang untuk mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah adik-adik, ceritanya adik-adik di sini si pemuda ini, 3 orang pemuda ini, adik ada nggak yang tahu nggak ya namanya 3 pemuda ini? Pasti kira-kira adik-adik yang kelas-kelas besar nih pasti bisa menebak siapa kira-kira ya 3 pemuda ini. 3 pemuda Yahudi ini mereka yang tetap bertahan, mempertahankan atau berjuang ya untuk iman mereka. Namanya kira-kira siapa ya adik-adik? Ceritanya ada di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Di situ ceritanya mulai ayat 1 dan sampai ayat 30. Nah adik-adik, tapi nggak kakak bacakan semua ya. Nah judul perikopnya yaitu perapian yang menyala-nyala. Nah adik-adik bisa baca di situ ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya sampai 60 hasta ya, dan lebarnya 6 hasta. Nah adik-adik, ketika raja sudah membuat patung yang tinggi dan besar itu, dia mulai memanggil para pejabat-pejabat tinggi di kerajaan untuk berkumpul ya. Raja Nebukadnezar ini ya mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, penasehat negara, dan bendahara, dan para hakim, dan para ilmu hukum ya. Mereka semua dari berbagai daerah lalu dikumpulkan supaya membuat satu persetujuan, satu kesepakatan, yaitu ketika nanti dibunyikan bunyi rebana, seruling, ya, gambus, dan semua bunyi-bunyian, ketika semua itu dibunyikan, semua orang yang sudah berkumpul, mereka harus sujud menyembah kepada patung emas itu. Ya, kumpulkan semua, hai rakyat semua berkumpul. Ya, ini adalah perintah raja, ya, titah dari raja, tidak boleh dilanggar. Ya, dan semuanya berkumpul, lalu mulailah ya
Dibunyikanlah itu bunyi-bunyi seruling, ya, gambus, ya, rebab, semua bunyi-bunyian mulai dibunyikan. Adik-adik bisa nggak bunyi-bunyi misalnya seruling atau gambus atau kecapi atau bunyi mungkin kayak yang di drum itu ada yang pring kering. Nah, adik-adik kita hitung ya, 1, 2, 3, wah semua dibunyikan. Lalu orang mulai sujud itu menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik kita melihat, tadi masih ingat gak? 3 orang pemuda tadi, 3 pemuda Yahudi. Siapa ya kira-kira namanya? Wah, kakak rasa pasti adik-adik yang kelas besar nih udah nebak. Oh ya kak, itu namanya. Siapa ya? Siapa? Ayo siapa yang bisa tebak namanya? Ya betul. Namanya yaitu Sadrak, lalu siapa lagi? Mesak, dan siapa lagi ya? Adik-adik yang kecil kira-kira bisa tebak nggak namanya? Tadi siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka tetap berdiri sebab 3 orang pemuda ini tidak mau adik-adik ya menyembah sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap berdiri. Lalu orang-orang ini ya, para petinggi, para pembesar ya, orang-orang yang penting ini melihat, ada 3 orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan perintah raja. Wah, mereka melanggar aturan dari raja. Ayo kita laporkan kepada Raja Nebukadnezar. Lalu mereka melaporkan, Raja, bukankah raja telah memberikan peraturan yang tidak bisa dirubah, peraturan yang tidak bisa diganggu gugat? Kalau ada orang yang berani melanggar perintah raja, bukankah orang itu akan menerima hukuman raja? Ya betul, kata raja. Siapa yang berani melanggar perintahku, ya, dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur api ini panasnya nggak main-main adik-adik ya. Panasnya sampai panas sekali. Ya, nggak tahan adik-adik ya. Ya betul. Siapa yang melanggar? Itu raja. 3 orang pemuda Yahudi. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego raja. Mereka tidak mengindahkan titah raja. Raja sangat marah adik-adik ya. Waduh, amarahnya sampai memuncak adik-adik. Lalu raja suruh panggil itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hadapkan kepada saya. Lalu mereka dihadapkan kepada raja dan raja bertanya, benarkah kalian tidak sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan ketika bunyi-bunyian musik itu dibunyikan? Ya raja. Nah sekarang raja bilang di ayat yang ke-15, adik-adik bisa baca ya, adik-adik yang besar. Sekarang raja ini masih memberikan kesempatan. Jangan sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang pandai. Jangan sampai mereka dihukum, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala dan mereka mati. Tetapi adik-adik, raja memberikan satu kesempatan. Baik, aku akan berikan satu kesempatan. Kalau aku bunyikan lagi bunyi-bunyian musik, kalian harus sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan. Tapi mereka menjawab apa adik-adik? Tidak tuanku raja, katanya. Ya, di ayat yang itu 16 adik-adik ya, kakak bacakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya
kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17 kakak bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan Tuanku ya Raja. Sekalipun Allah ya, adik-adik, Sadrak Mesak ini menjawab dengan berani ya, bahwa sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala, namun kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Jadi kami tetap ya tidak akan pernah menyembah yaitu patung emas yang Tuanku Raja diri. Wah, raja sangat marah, tambah marah adik-adik ya. Sampai lalu raja meluapkan ya amarahnya, marah. Mungkin kalau adik-adik lihat mama papanya atau temennya lagi marah itu mukanya sampai merah adik-adik ya. Itu saking terlalu marahnya. Adik-adik raja lalu bilang, sekarang perapian itu dipanaskan sampai berapa kali adik-adik? Apa yang bisa menghitung ini 5 ditambah 2. Jadi 7 kali lipat dipanaskan itu dapur api ya. Lalu mereka diikat tangan kakinya ya, terus diangkat sama para algojo, dilemparkan. Adik-adik, belum sampai para algojo ini melemparkan mereka, para algojo ini masih di luar adik-adik, sudah mati karena terlalu panas adik-adik. Tetapi 3 orang ini adik-adik hebat sekali. Mereka berjuang, mereka mempertahankan iman mereka adik-adik ya. Sekalipun mereka dilempar ke dalam dapur api, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan akhir ceritanya adik-adik, mereka tidak ada yang mati. Bahkan rambutnya ini gak ada yang sedikit pun terbakar ataupun bau hangus. Baju mereka yang mereka kenakan pun tetap seperti semula. Karena apa adik-adik? Mereka berani memperjuangkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika mereka berada di dalam dapur api, Tuhan tetap ada. Sehingga ketika raja melihat, loh, bukankah tadi kita lemparkan 3 orang? Kok saya lihat ada 4 orang? Nah, itu adik-adik, iman membuktikan bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa, ya, Tuhan sanggup melepaskan mereka, melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, dari cerita ini adik-adik kita diajar adik-adik ya, supaya adik-adik mempertahankan yaitu kebenaran iman ya di dalam Yesus Kristus adik-adik. Mungkin adik-adik gak diperhadapkan dengan yang namanya wah kalau saya tetap percaya Yesus nanti saya dimusuhin ya, atau saya ditembak. Enggak adik-adik, belum sampai ke situ. Mungkin adik-adik hanya kamu orang Kristen ya, mungkin teman sekolah atau teman bermain. Iya, apaan kamu orang Kristen? Mendingan nanti kalau kamu orang Kristen nanti masuk ke neraka, kata orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Terus adik-adik tetap kita bertahan kepada iman kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Misalnya ada teman adik-adik nih yang ngajak begini, besok mau ulangan, aku belajarnya masih belum bisa banget nih. Tapi temannya ini, udah besok bikin aja catatan buat nyontek. Nah adik-adik,
Kira-kira adik-adik mau bertahan nggak? Biarin, sekalipun saya nanti dapat nilainya nggak terlalu bagus, tapi saya nggak mau nyontek. Saya mau memberikan jawaban sesuai dengan yang saya tahu. Nah, itu namanya kita berjuang mempertahankan yaitu kebenaran. Kalau nyontek itu baik nggak? Benar atau salah adik-adik? Tuh. Jadi jangan adik-adik kita mau ikut-ikutan, dia aja nyontek, aku ikut deh. Nah, nggak baik ya adik-adik ya, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah kita mempertahankan hal-hal yang baik. Misalnya juga nih, teman kita ngajakin kita, kita musin dia ada tuh, kita kata-katain dia, jangan temenin dia. Jadi kira-kira mau ikut nggak? Enggak ya adik-adik ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu. Jadi kita harus tetap mempertahankan iman percaya, pertahankan hal-hal yang baik, kelakuan yang baik ya, hal-hal yang benar. Tidak seperti anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi pejuang yang menang, tuh Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan memberikan kita yaitu kemenangan adik-adik ya, sesuai yang Tuhan janjikan. Nah, ketiga pemuda tadi yang mempertahankan iman, tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, pada akhirnya Raja mengangkat mereka, memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik, di sini ayatnya ayat yang ke-30. Nah, adik-adik, ayat mas kita atau ayat hafalan kita yaitu di ayat yang ke-17. Kakak bacakan ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuanmu ya Raja. Ya adik-adik, puji Tuhan, adik-adik kita mau belajar tetap berjuang ya, berjuang dalam hal apa saja. Ya, hal-hal yang baik. Seperti kalau ada keinginan adik-adik untuk berjuang, misalnya saya kepingin sesuatu, adik-adik ingin membeli sesuatu, tapi uangnya belum cukup. Jangan sampai kita deh mencuri aja. Enggak ya adik-adik, kita berjuang, kumpulkan uang, tabung uangnya. Sudah nanti kita banyak, kita bisa beli apa yang kita inginkan. Demikian juga iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap mau percaya kepada Tuhan sekalipun orang-orang di sekeliling kita memusuhi kita, tidak berteman dengan kita, tapi tetap kita mau berjuang, memperjuangkan iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua pagi hari ini, dan kita akan masuk di dalam doa. Nanti teman kita yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Beri kami hati yang lembut agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan firman-Mu lebih heran lagi. Berilah hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa kiranya COVID-19 ini lekas berlalu agar kami bisa beribadah di rumah-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.